Bayangkan Anda bangun di sebuah desa yang sunyi, di mana semua orang saling mengenal, namun tiba-tiba satu rumah menjadi kosong tanpa peringatan. Tidak ada teriakan, tidak ada bekas perkelahian, hanya keheningan yang mencekam. Keluarga Wijaya dikenal sebagai tetangga yang ramah, namun dalam semalam, mereka seolah menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah pintu yang terbuka lebar dan lampu teras yang masih menyala redup. Polisi yang datang ke lokasi merasa ada yang tidak beres sejak langkah pertama mereka masuk. Mari kita mulai perjalanan ini dari titik di mana semuanya berakhir, atau mungkin di mana misteri ini baru saja dimulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, di mana kita akan membahas kasus-kasus paling membingungkan dari seluruh penjuru negeri. Hari ini, kita akan membedah secara mendalam misteri hilangnya keluarga Wijaya, yang terjadi di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kita akan melihat bukti-bukti fisik, kesaksian warga, dan teori-teori yang berkembang di masyarakat. Siapkan diri Anda, karena detail-detail dalam kasus ini akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Jangan lupa untuk tetap menyimak hingga akhir, karena ada satu detail kecil tentang Felicia yang mungkin menjadi kunci jawaban. Mari kita mulai pembahasannya sekarang juga. Untuk memahami misteri ini, kita harus mengenal sosok Felicia, jantung dari keluarga ini. Gadis kecil berusia 7 tahun, rambut hitam lurus sebahu dengan poni depan, memakai gaun putih sederhana dengan motif bunga kecil, mata bulat besar yang ekspresif. Felicia adalah anak yang ceria dan selalu membawa tawa bagi siapapun yang bertemu dengannya di jalanan desa. Teman-temannya mengenalnya sebagai anak yang suka bermain di ayunan kayu tua di halaman rumahnya. Dia tidak pernah pergi jauh tanpa seizin orang tuanya, dan dia sangat menyayangi boneka beruangnya. Namun, pada malam naas itu, keceriaannya seolah terenggut secara paksa dari dunia ini. Desa tempat mereka tinggal bukanlah tempat yang berbahaya. Setidaknya itulah yang dipikirkan penduduk setempat selama puluhan tahun. Terletak di lembah yang dikelilingi hutan lebat, akses menuju desa ini hanyalah satu jalan setapak yang sempit. Kehidupan di sini berjalan lambat, tradisional, dan penuh dengan rasa kekeluargaan yang erat. Keluarga Wijaya baru pindah ke sana sekitar 2 tahun sebelum kejadian, namun mereka sudah dianggap sebagai bagian dari komunitas. Sang ayah bekerja sebagai pengrajin kayu, sementara sang ibu sering membantu di balai desa. Tidak ada yang menyangka bahwa ketenangan desa ini akan hancur oleh sebuah peristiwa yang tak masuk akal. Malam itu, tanggal 14 Oktober, cuaca di desa sangat tenang, bahkan terlalu tenang menurut beberapa saksi. Tidak ada hujan badai, tidak ada angin kencang, hanya kabut tipis yang menyelimuti area sekitar hutan. Felicia terakhir terlihat pada sore hari, sekitar pukul 5, sedang duduk di ayunan kayu tua di halaman rumahnya dengan gaun putih bermotif bunga kecil. Tetangga mereka, Pak RT, sempat menyapa Felicia, dan dia membalas dengan lambaian tangan yang sopan. Itu adalah kali terakhir ada orang luar yang melihat salah satu anggota keluarga Wijaya dalam keadaan hidup. Setelah matahari terbenam, rumah itu tampak seperti biasa dari luar, namun di dalamnya, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Keesokan paginya, seorang tukang susu yang biasa mengantar pesanan merasa curiga karena botol susu hari sebelumnya masih berada di pagar. Pintu depan rumah itu tidak terkunci, bahkan sedikit terbuka, membiarkan udara dingin pagi masuk ke ruang tamu. Dia memanggil nama Pak Wijaya berkali-kali, namun tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Merasa khawatir, dia memberanikan diri masuk dan menemukan pemandangan yang sangat janggal. Meja makan masih tertata rapi dengan piring-piring berisi makanan yang sudah dingin dan mengeras. Tidak ada piring yang pecah, tidak ada kursi yang terbalik, seolah-olah mereka baru saja akan mulai makan, lalu menghilang. Tukang susu itu kemudian berlari ke kamar utama, berharap menemukan keluarga itu sedang tidur, namun kamar itu kosong. Tempat tidurnya rapi, namun bantalnya sedikit miring, menunjukkan bahwa seseorang mungkin sempat duduk di sana. Dia kemudian memeriksa kamar Felicia, dan disinilah hatinya mulai berdegup kencang karena ketakutan. Kamar itu tertata indah, khas kamar anak-anak, namun boneka kesayangan Felicia tergeletak tepat di tengah lantai. Boneka itu tampak kotor, seolah-olah terjatuh saat Felicia sedang dibawa pergi dengan terburu-buru. Tidak ada tanda-tanda pencurian, perhiasan ibu masih ada di laci, dan dompet ayah tertinggal di atas meja rias. Berita ini
Usia 7 tahun, rambut hitam lurus sebahu dengan poni depan, memakai gaun putih sederhana dengan motif bunga kecil, ternyata telah menggambar sesuatu yang aneh. Gambar itu menunjukkan 3 sosok besar berwarna hitam berdiri di depan jendela rumah mereka. Sementara ada satu sosok kecil yang dia beri nama Aku. Sosok-sosok hitam itu tidak memiliki wajah, hanya bentuk tubuh yang tinggi dan memanjang. Apakah Felicia sudah memprediksi kedatangan tamu yang akan membawa mereka pergi malam itu? Detektif yang menangani kasus ini, Pak Surya, mulai merasa ada yang tidak masuk akal dengan tata letak makanan di meja. Dia memperhatikan bahwa kopi di cangkir Pak Wijaya sudah habis setengah, namun tidak ada noda kopi di pinggirannya, seolah diminum dengan sangat tenang. Di piring Felicia, ada potongan kecil daging yang sudah dipotong rapi oleh ibunya, namun belum sempat dimakan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa gangguan terjadi tepat di tengah-tengah makan malam, namun tanpa ada rasa panik. Jika ada orang yang mendobrak masuk, pasti akan ada kursi yang tergeser dengan kasar atau makanan yang tumpah ke lantai. Tapi di sini, semuanya tampak seperti sebuah adegan yang dihentikan oleh tombol pause. Pencarian berlanjut ke sungai yang mengalir di perbatasan desa, namun debit air saat itu sangat rendah, sehingga tidak mungkin menyeret tubuh manusia. Warga mulai melakukan ritual doa bersama di halaman rumah keluarga Wijaya, berharap ada keajaiban yang membawa mereka kembali. Mereka meletakkan bunga dan lilin di dekat ayunan kayu tempat Felicia biasa bermain, menciptakan suasana yang mengharukan sekaligus menyeramkan. Felicia, gadis kecil berusia 7 tahun, rambut hitam lurus sebahu dengan poni depan, memakai gaun putih sederhana dengan motif bunga kecil, sangat dirindukan oleh teman-teman sekolahnya. Mereka membawa surat-surat kecil yang ditulis tangan, berharap Felicia bisa membacanya suatu saat nanti. 1 minggu setelah kejadian, sebuah penemuan mengejutkan terjadi di pinggir hutan, sekitar 1 kilometer dari rumah. Seorang pencari kayu menemukan sepasang sandal kecil berwarna merah yang sangat dikenal sebagai milik Felicia. Sandal itu diletakkan dengan sangat rapi bersandingan, seolah-olah dilepas dengan sengaja oleh pemiliknya sebelum melangkah ke area yang lebih dalam. Tidak ada jejak kaki di sekitar sandal tersebut. Tanah di sana tetap rata dan tidak terganggu sama sekali. Felicia, gadis kecil berusia 7 tahun, rambut hitam lurus sebahu dengan poni depan, memakai gaun putih sederhana dengan motif bunga kecil. Kemana dia pergi tanpa alas kaki? Penemuan ini justru menambah lebih banyak pertanyaan daripada memberikan jawaban bagi para penyidik. Pak Surya kemudian memeriksa catatan telepon dan komunikasi keluarga Wijaya, namun tidak ditemukan ada ancaman atau masalah keuangan. Mereka adalah keluarga yang stabil secara ekonomi dan emosional, tidak memiliki musuh di desa maupun di kota asal mereka. Telepon genggam mereka ditemukan di atas meja pengisi daya di ruang tengah. Semuanya dalam keadaan aktif, namun tidak ada panggilan keluar atau masuk yang mencurigakan. Satu hal yang aneh adalah, semua pesan singkat di pos Hasan ibu telah dihapus secara permanen hanya beberapa jam sebelum mereka hilang. Mengapa dia harus menghapus pesan-pesan tersebut jika tidak ada sesuatu yang disembunyikan? Apakah ada seseorang yang mereka kenal yang menjanjikan sesuatu pada malam itu? Kembali ke karakter utama kita, Felicia. Gadis kecil berusia 7 tahun, rambut hitam lurus sebahu dengan poni depan, memakai gaun putih sederhana dengan motif bunga kecil. Para guru di sekolahnya memberikan kesaksian bahwa dalam seminggu terakhir sebelum hilang, Felicia sering melamun dan menatap ke arah hutan dari jendela kelas. Ketika ditanya apa yang dia lihat, dia hanya menjawab bahwa dia melihat teman-teman baru yang sedang mengajaknya bermain. Teman-teman sekelasnya menganggap itu hanyalah imajinasi anak kecil. Namun sekarang cerita itu terdengar sangat mengerikan. Apakah Felicia telah dipanggil oleh sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata anak kecil yang murni? Beberapa teori mulai bermunculan di kalangan netizen dan pengamat kasus kriminal setelah berita ini viral di media sosial. Ada yang menduga ini adalah kasus family annihilation yang dilakukan secara sangat rapi. Namun, tidak ada motif dan tidak ada mayat yang ditemukan. Teori lain mengatakan bahwa ini adalah penculikan terorganisir oleh sindikat perdagangan manusia, namun desa ini terlalu terpencil untuk operasi sebesar itu. Yang paling liar adalah teori tentang fenomena portal dimensi atau penculikan oleh makhluk luar angkasa, mengingat tidak adanya jejak fisik sama sekali. Namun bagi penduduk desa, mereka lebih percaya bahwa ada kutukan kuno yang kembali bangkit di tanah mereka. Apapun kebenarannya,
Fakta bahwa satu keluarga bisa hilang tanpa jejak tetaplah menakutkan. Polisi kemudian memutuskan untuk membongkar lantai kayu di ruang tamu rumah keluarga Wijaya, mencari kemungkinan adanya ruang rahasia atau tempat persembunyian. Namun yang mereka temukan hanyalah tanah kering dan beberapa pondasi batu yang sudah tua. Tidak ada tanda tanah yang baru digali atau bau busuk yang mengindikasikan adanya mayat yang dikubur di bawah rumah. Setiap sudut rumah diperiksa dengan detektor logam dan sensor panas, namun hasilnya tetap negatif. Rumah itu benar-benar kosong dari kehidupan manusia, seolah-olah jiwa rumah itu sendiri telah pergi bersama para penghuninya. Kekecewaan menyelimuti tim investigasi yang sudah bekerja siang malam tanpa henti. Mari kita fokus kembali pada detail visual Felicia untuk mencari petunjuk lain. Gadis kecil berusia 7 tahun, rambut hitam lurus sebahu dengan poni depan, memakai gaun putih sederhana dengan motif bunga kecil, sering terlihat membawa sebuah tas kecil berisi batu-batu kerikil cantik. Polisi menemukan tas itu di dekat pintu belakang, namun isinya bukan lagi batu kerikil, melainkan biji-bijian aneh yang tidak tumbuh di daerah tersebut. Biji-bijian itu berwarna perak mengkilap dan sangat keras saat coba dihancurkan. Setelah diperiksa di laboratorium botani, ternyata jenis tumbuhan tersebut tidak terdaftar dalam database manapun di dunia. Dari mana Felicia mendapatkan biji-bijian ini dan mengapa dia mengumpulkannya? Bulan berganti bulan, dan kasus ini mulai mendingin karena kurangnya bukti baru yang signifikan. Garis polisi akhirnya dilepas, namun tidak ada satupun warga yang berani mendekati rumah itu, apalagi masuk ke dalamnya. Rumput liar mulai tumbuh tinggi di halaman, menutupi ayunan kayu yang kini sudah berkarat dan rapuh. Nama Felicia, gadis kecil berusia 7 tahun, rambut hitam lurus sebahu dengan poni depan, memakai gaun putih sederhana dengan motif bunga kecil, tetap menjadi legenda urban di desa tersebut. Orang tua sering memperingatkan anak-anak mereka dengan menyebut namanya. Jangan main sampai larut malam, nanti kamu hilang seperti Felicia. Tragisnya, sebuah memori indah tentang anak yang ceria berubah menjadi dongeng menakutkan bagi generasi berikutnya. 1 tahun setelah menghilangnya keluarga tersebut, seorang pendaki secara tidak sengaja menemukan sebuah kamera digital tua di puncak bukit yang sangat jauh dari desa. Kamera itu dalam kondisi rusak berat, namun kartu memorinya masih bisa diselamatkan oleh teknisi polisi. Di dalamnya terdapat beberapa foto yang diambil pada malam mereka menghilang. Foto-foto awal menunjukkan keluarga Wijaya yang sedang tersenyum di meja makan, terlihat sangat bahagia. Namun foto terakhir adalah yang paling mengganggu. Sebuah bidikan blur yang menunjukkan Felicia sedang berdiri di ambang pintu belakang, menoleh ke kamera dengan ekspresi wajah yang bukan seperti anak kecil. Matanya tampak hitam pekat, dan dia sedang menunjuk ke arah kegelapan di luar. Ahli forensik foto mencoba menganalisis apa yang ditunjuk oleh Felicia dalam foto tersebut. Namun, hanya ada kegelapan total di belakangnya. Namun, dengan teknik pencahayaan digital, mereka melihat ada distorsi aneh di udara, seperti gelombang panas yang membiaskan cahaya. Apakah itu efek kamera yang rusak? Atau memang ada sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata sedang berada di sana? Felicia, gadis kecil berusia 7 tahun, rambut hitam lurus sebahu dengan poni depan, memakai gaun putih sederhana dengan motif bunga kecil, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan sesuatu di luar pemahaman manusia. Foto itu menjadi bukti terakhir yang sangat menghantui para penyidik hingga hari ini. Misteri ini membawa kita pada pertanyaan besar tentang keamanan dan realitas kita sendiri. Bagaimana mungkin sebuah keluarga yang begitu nyata bisa terhapus dari keberadaan tanpa meninggalkan bukti biologis apapun? Tidak ada setetes pun darah, tidak ada helaian rambut yang rontok karena kekerasan, bahkan tidak ada bau kematian. Felicia dan orang tuanya seolah-olah dijemput secara halus dan bersih. Beberapa peneliti paranormal yang datang ke lokasi mengklaim bahwa tingkat energi elektromagnetik di rumah itu sangat tidak stabil. Mereka percaya bahwa lokasi rumah tersebut berada tepat di atas titik pertemuan energi bumi yang langka yang bisa memicu fenomena yang belum bisa dijelaskan oleh sains modern. Tetangga terdekat, seorang nenek tua yang tinggal sendirian, akhirnya memberikan satu kesaksian yang dia simpan rapat karena takut dianggap gila. Dia mengatakan bahwa malam itu, dia mendengar suara musik yang sangat merdu, seperti suara seruling, namun dengan nada yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Musik itu seolah-olah memanggil setiap makhluk hidup untuk mendekat dan mendengarkan. Dia melihat cahaya biru pucat menyelimuti rumah keluarga Wijaya selama beberapa menit,
sebelum semuanya menjadi gelap kembali. Dia terlalu takut untuk keluar dan hanya bisa mengintip dari celah jendela rumahnya. Kesaksian ini menambah lapisan misteri baru pada kasus Felicia yang sudah sangat membingungkan. Sekarang, mari kita renungkan posisi Felicia dalam semua ini. Gadis kecil berusia 7 tahun, rambut hitam lurus sebahu dengan poni depan, memakai gaun putih sederhana dengan motif bunga kecil. Apakah dia korban? Atau justru dia adalah penghubung antara dunia kita dengan sesuatu yang lain? Beberapa orang percaya bahwa anak kecil memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap dimensi lain. Felicia mungkin tidak takut. Mungkin dia justru merasa senang bisa pergi ke tempat yang selalu dia ceritakan pada teman-temannya. Namun bagi kita yang ditinggalkan, ini adalah tragedi yang menyisakan luka dan rasa penasaran yang tak akan pernah terobati. Bayangannya masih sering terlihat oleh warga yang melintas di depan rumahnya pada malam-malam tertentu. Hingga saat ini, kasus hilangnya keluarga Wijaya tetap menjadi salah satu kasus cold case terbesar di Indonesia. Tidak ada tersangka, tidak ada motif, dan yang paling penting, tidak ada penutupan bagi keluarga besar mereka di kota. Rumah itu kini sudah dijual berkali-kali, namun tidak ada pembeli yang bertahan lebih dari 1 minggu. Mereka yang pernah tinggal di sana melaporkan mendengar suara tawa anak kecil di tengah malam dan langkah kaki yang berlarian di lorong. Nama Felicia terus disebut-sebut, seolah-olah dia masih berada di sana, bersembunyi di antara bayang-bayang rumah kayu yang tua. Dunia mungkin sudah melupakan detailnya, namun desa itu akan selalu mengingat malam di mana satu keluarga hilang di telan bumi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Mungkin ada hal-hal di dunia ini yang memang tidak ditakdirkan untuk kita pahami sepenuhnya. Kita hidup di dunia yang luas, dengan banyak misteri yang masih tersembunyi di balik kabut dan kegelapan hutan. Keluarga Wijaya dan Felicia mungkin hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang mengalami kejadian luar biasa yang melampaui logika manusia. Kita hanya bisa berharap bahwa dimanapun mereka berada, mereka dalam keadaan aman dan damai. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menghargai setiap momen bersama orang-orang tercinta, karena kita tidak pernah tahu kapan kegelapan akan datang menjemput. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita berikan penghormatan terakhir pada ingatan tentang Felicia. Gadis kecil berusia 7 tahun, rambut hitam lurus sebahu dengan poni depan, memakai gaun putih sederhana dengan motif bunga kecil, yang senyumnya pernah menerangi desa terpencil ini. Jika Anda memiliki informasi atau teori lain mengenai kasus ini, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Diskusi yang sehat mungkin bisa memberikan sudut pandang baru yang selama ini terlewatkan. Terima kasih telah mendengarkan narasi panjang ini dengan seksama. Semoga misteri ini suatu saat nanti bisa terpecahkan dan memberikan keadilan bagi keluarga Wijaya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir perjalanan misterius ini. Jika Anda menyukai konten true crime dan misteri seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu yang suka dengan teka-teki nyata yang belum terpecahkan. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan kasus menarik berikutnya yang akan kita ulas secara mendalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah waspada dan selalu jaga orang-orang di sekitar Anda. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.